Ini kami Zaitun Voice. Halo kawan Indonesia, halo kawan se-Indonesia. Selamat sore Tribuners, kembali lagi dengan Tribun Manado Podcast edisi hari ini, hari Sabtu, di mana di saat ini Tribuners kita kedatangan tamu spesial dalam Tribun Manado Podcast dengan judul cerita bapak-bapak keren dari Bitung di ajang Indonesia Got Talent 2023. Siapa mereka? Dan kita akan berkenalan dengan mereka satu persatu sebelum kita memulaikan topik podcast di sore hari ini. Dan diinformasikan kepada Tribuners yang ada di rumah, mereka yang hadir di saat ini hanya perutusan atau perwakilan, karena beberapa dari personil teman-teman mereka sedang ada urusan yang tidak kalah pentingnya, jadi mengirimkan perwakilan mereka di podcast Tribun Manado sore hingga malam hari ini. Dan inilah dia, kita sambut mereka, Zaitun Voice Kota Bitung. Selamat malam. Ya, mereka dikenal dengan istilah bapak-bapak keren. Mereka adalah Zaitun Voice dari Kota Bitung yang tampil di ajang mencari bakat Indonesia Got Talent 2023. Sebelum kita lanjut dalam perbincangan dan cakap-cakap di podcast Tribun Manado, kita akan berkenalan mulai dari bapak yang ada di samping kiri saya. Selamat malam, Pak. Silakan perkenalkan diri. Halo, nama saya Franz Peter, umur 47 tahun. Pekerjaan instruktur bahasa Jepang, tapi sekarang lagi membantu perekrutan peserta magang ke Jepang dari program Disnaker Provinsi Sulawesi Utara dan lembaga swasta lainnya. Oke, lanjut. Halo, selamat malam, nama saya Darmo Aling, umur 62 tahun, pekerjaan pensiunan. Selama ini masih tetap setia dengan Zaitun Voice. Oke, Pak Darmo. Ya, lanjut. Halo, nama saya Novembri Aman Lahagu, umur 36 tahun dan sementara kerja di salah satu perusahaan daerah di Kota Bitung, Perumda Air 2 Saudara Kota Bitung. Iya. Dan terakhir, halo semua, selamat malam. Nama saya Ridho Sagai. Saya adalah owner dari salah satu sekolah musik di Kota Bitung. iya. Oke, dan Tribuners, kita mulai dulu percakapan di sore sampai malam hari ini. Siapa nih yang mau lebih dulu menjawab nih? Ya, terkait dengan Zaitun Voice Bitung yang saat ini sedang tampil di ajang mencari bakat Indonesia Got Talent 2023. Bagaimana sih Pak, bapak-bapak keren ini, panggilannya bapak-bapak keren. Sebelumnya sehat-sehat semua tuh ini? Puji Tuhan. Nggak ada yang asam urat ini atau sakit-sakit ini? Aman ya. Ya, ini cerita dulu nih Pak, bagaimana keikutsertaan Zaitun Voice ini di Indonesia Got Talent sampai dengan saat ini, ceritanya bagaimana awal mula bisa tampil di Indonesia Got Talent? Ya, terima kasih. Jadi awal mulanya kita tuh hubungi. Jadi kebetulan karena saya juga tahun lalu sempat menjadi pendamping salah satu peserta, dan kemudian saya diberi mandat untuk mencari talent yang unik. Ya, tentu saja harus unik karena di Indonesia Got Talent yang bagus ya semua bagus, tetapi yang unik tuh justru itu yang dicari. Nah, jadi pesannya kalau mau cari anak kecil memang kecil banget gitu kan. Iya. Kalau mau cari yang dewasa ya harus tua. Bapak-bapak dan bagian. Jadi saya cari di sekolah musik saya ya seperti pada umumnya main piano lah ya kan, nyanyi dan lain-lain. Dan saya dikasih ruang 10 cari. Nah,
tiba-tiba pas di rumah saya waktu santai sama kebetulan ini Papa Mantu. Oh, ada orang dalam ternyata Tribuners ini. Pak Darmo ini yang di penampilan terakhir menggunakan pakaian keki, Ya, alias kepsek, Bapak kepsek. Guru Kepsek. Nanti orang bercerita sebentar dengan beliau. Lanjut, Siap. Del. Nah, jadi waktu duduk sore gitu, saya sama Bapak Mantu ini lagi duduk, terus akhirnya saya kepikiran, bukannya dulu ada grup Mas Ampere. Ampere, Nah, ya. jadi iseng-iseng saya tanya, Pak, kalau bahasa Bitung mau suka ikut ini IGT apa itu katanya. Oh ini yang kayak tahun kemarin cerita. Waktu itu udah jarang latihan Yo. si Saitun Voice ini. Ya ketemu paling ketemu di gereja. Tapi memang masih kalau ada lomba baru ngumpul lah, biasa lah kan, semua vokal grup biasa kayak gitu kan. Ya. Kumpul kalau ada tujuannya gitu, paling ketemu di gereja. Nah akhirnya coba kontak teman-teman yang lain. Sebenarnya waktu itu sudah H-2, jadi saya berpikir siapa tahu bisa ya ayo, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ternyata pas berapa saat setelah itu si Papa ini langsung bilang, Del boleh, teman-teman suka. Langsung Jadi, dikumpul lah ini ya, iya, personil ini. Langsung ini Power Rangers bersatu Power ini. Rangers bersatu. Ya kan, jadi kumpul ngobrol-ngobrol, akhirnya ketemu sudah di lokasi sekolah musik. Oh, iya. Jadi bikinnya itu eksklusif. Weh. Jadi RCTI datang ke Bitung. Ya, Nah, CT datang ke Bitung. jadi sebenarnya kan audisinya di Manado, Oh, tapi begitu. ke Bitung dulu karena punya hubungan baik dengan panitianya. Tapi dengan catatan mau dipilih juga, kan dari 10 itu mau dipilih mana-mana nih yang kira-kira boleh dibawa ke audisi Manado. Nah, kebetulan yang unik-unik ya salah satunya Saitun Voice Saitun ini. Voice. Gitu. Walaupun Papa Mantu, tapi kalau bisa nyana pengaruh orang dalam ini. pengaruh. Cuma karena lihat ini kayaknya siap ini kan. Ya. Dan akhirnya tes si produsernya udah ngangguk kan. Wah kayaknya oke ini ya kan. Iya. Nah, setelah pulang ditelepon, halo Mas, ini yang lolos ini ya, gini. Siap besok jam 1. Nah, langsung ada tantangannya Wes. adalah si bapak-bapak ini kan kerja. Iya, aktivitas semua. Nah, jadi aku langsung bilang, kalau mau serius harus benar-benar gitu kan, karena RCT itu nggak bisa kalau nggak direspon, harus cepet gitu ya. Karena di Manado ini jujur saja ada beberapa yang dihubungi tapi tidak direspon, langsung lewat. Iya. Jadi puji Tuhan bapak-bapak langsung tancap gas, semangat ya kan, langsung ke Manado. Dan dari situ ketemu sama talent lain. Lain udah pada sakti lah ya. Udah ada koprol kan, dance apalah, nyanyi segala macam semua. Nah ternyata habis itu kita dipilih untuk masuk syuting. Nah masuk syuting itu udah tanda-tanda sebenarnya, tanda-tanda untuk bisa lolos. Nah syuting itu cuma 5 apa 6 kontestan. Dan akhirnya udah firasat udah kayaknya lolos. Nah pas di Jakarta tahu-tahu dihubungi yang Kolintang, ditelepon, Mas yang lolos Kolintang ya, kebetulan saya juga pendamping Kolintang ya. Nah akhirnya ke Jakarta, wah ini gak ada tanda-tanda ini bapak-bapak ini kayaknya udah kalah ini kan, udah kalah sama kontestan yang koprol ini. Nah sampai di sana ngobrol gini semingguan baru dapat info keceplosan lagi. Jadi si panitia ngobrol, Mas nanti 2 minggu depan berarti datang lagi. Terus kan kaget kan, datang lagi maksudnya kan si bapak-bapak lolos. Gitu. Langsung telepon malam-malam ya kan, lolos nih. Wah langsung semangat bapak-bapak, semangat. Tapi ya
semangatnya harus diimbangi karena banyak Ya, tanggung jawab ya banyak kan. tanggung jawab Kalau- harus ditinggalkan ya. Iya, karena harus tinggalin istri Ya, ya, kan. anak-anak, Kecuali kerjaan. belum menikah ya kan. Eh, Paling yang diingat mantan. Kalau yang ini klarifikasi ya, Bapak yang satu ini belum menikah. belum nikah, makanya Iya, makanya dihubungi mantan waktu Dihubungi mantan. tampil. kan gitu. Iya, Nah, iya, itu oke, pokoknya oke. singkat cerita seperti itu. Dan akhirnya kita berangkat ke Jakarta. Puji Tuhan lolos lagi di audisi. Audisi Dan awal ya. betul-betul prosedurnya ribet dan kompleks. Kompleks. Pokoknya harus perfect. Si eksekutif produser dan tim produsernya itu sangat jeli dan sangat detail gitu. Kadang-kadang mata kita udah mikir, oh ini bagus nih. Ternyata nggak bagus di mata mereka ya. Begitu-begitulah cerita seru di sana. Oke. Gitu. Ya. Nah, ini kita mau bertanya ke yang paling tua ini, Pak Guru Kepala Sekolah ini, Pak Dharma. Dari awal keikutsertaan Zaitun Voice ini, apakah ini namanya memang sudah melekat dari dulu atau hanya ketika ikut audisi ini diberi nama Zaitun Voice? Zaitun Voice terbentuk pada tahun 2018 dan memang udah memakai nama Zaitun Voice Oh iya, iya. karena kami di Gereja Zaitun itu ada beberapa vokal grup beridentitas Zaitun. Oh, di Jemaat Zaitun. Di Jemaat Zaitun. Oh iya, iya. Makanya kami bentuk untuk sekarang ini yaitu Zaitun Voice. Zaitun Voice. Supaya ada perbedaan-perbedaan. Tapi kita sama sih. Kalau dalam lomba di Gmim Hapsah Hapsah? itu kita jadi satu. Oke. Kita jadi satu untuk membawakan nama Jemaat Zaitun. Jemaat. Oke. Jadi seperti itu. Jadi memang segmennya memang kesenian musik ini ya? Sama samper, vokal group atau spesifikasinya cuma samper? Kebetulan juga di gereja kami itu kan ya yang seperti saya bilang tadi ada beberapa grup. Jadi kami beralih ke kita bikin vokal grup semi masamper. Oke, vokal group sama samper. Vokal group modern ya? Ya, udah. Ya, mengikuti perkembangan zaman tentunya Tribuners. Tambah etnik. Oh, etnik juga ya Etnik, ditampilkan di masamper situ. itu. Oke. Nah, ini Tribuners juga penasaran nih dengan personil yang ada di Zaitun Voice ini. Dari awal 9, 8, 7, 6 dan ya begitulah. Nanti gimana itu ceritanya sampai personil kok bisa berubah-berubah ini dari 9, 8 terus kenapa bisa berubah-berubah, mungkin ada yang boleh disampaikan oleh personil Zaitun Voice. Ya, sebenarnya kami bersembilan. Ya, Cuman satu personil kami sakit, yaitu asam urat seperti yang spiral itu. Tapi dia ikut waktu di audisi Manado. iya. Ya, cuma karena kendala sakitnya jadi tidak bisa ikut ke Jakarta. Jakarta. Oke. Terus yang satunya lagi untuk audisi kedua dia ada sedikit sakit, gangguan di batu empedu. Oke, sakit Iya. pokoknya lah ya. Iya, tapi sekarang sudah dalam masa pemulihan. Wah, puji Tuhan. Makanya sehat. dia pada audisi berikutnya dia sudah bisa hadir. Oke. Jadi terakhir tampil di quarter final 8 orang. 8 orang. Iya. Oke. Nah, mungkin ke personil yang lain nih. Bagaimana nih tentang perkembangan terkini? Sudah sejauh mana sih Zaitun Voice di Indonesia Got Talent 2023? Ya, puji Tuhan, Zaitun Voice sekarang lagi memasuki di babak semifinal. Ya. Yang akan nanti besok subuh kita akan berangkat untuk persiapan di Jakarta. Semifinal ya. Ya, untuk semifinal. Tentu banyak hal-hal yang kita mempersiapkan diri ya. Tentunya dalam segi latihan, Iya. keseharian kita, jaga fisiknya kita, jaga kesehatan kita, agar ketika kita nanti di harinya hak kita untuk perform udah sebisa mungkin kita akan maksimal. Oke. Untuk
kita mau Memberikan yang membahagiakan, terbaik memberi ya yang terbaik untuk untuk masyarakat, masyarakat Sulawesi Utara. Oke, Saituners. Oh, Saituners ya. Sudah ada nama penggemarnya ini. Iya. Saituners. Iya, iya. Jadi semifinal ya. Iya. Saya mau berangkat semifinal Iya. besok ya. Besok. Oh, oke, semifinal. Nah, ini kepada personil Beat Saitun Voice ini dari awal itu kan pasti butuh setelah lolos audisi, kemudian mengikuti seleksi atau audisi di sana, lolos tahap pertama dan sekian. Itu bagaimana proses melatihannya ketika ada di sana maupun ada di sini? Ya, seperti biasanya pada umumnya vokal grup Ya. apa aja pun kalau ada sesuatu mengikuti kegiatan pasti mempersiapkan waktu latihan semaksimal mungkin Ya. untuk memberi yang terbaik. Dan di Jakarta pun juga kita seperti itu. Sebisa mungkin kita luangkan waktu untuk latihan. Latihan ya. Mungkin ada perbedaan latihan di Bitung dengan latihan di Jakarta karena kan beda suasana atau beda jam atau bagaimana? Ya, kalau di Bitung biasa kita di rumah Ya. ya. Tapi kalau di Jakarta parkiran pun dipakai. Aduh, menarik ini ternyata latihan di parkir pun latihan ya. Parkiran dipakai. Iya, iya, iya. Area sekitar kolam renang. Wah, hotel ini cerita hotel. Iya. Iya, tapi match itu latihannya, nggak ada pengaruh biar dimanapun tempatnya di latihan. Jadi Nggak pengaruh. Bahkan di parkiran kan banyak di pinggir jalan raya. Iya. Mobil orang lewat. Oh. Kita gas aja. gas aja ya latihan ya. Berarti ini bapak-bapak keren ini bukan cuma keren, ternyata semangat juga mau dimanapun Ya, tetap latihan. mental ya. kami sudah teruji. Iya, Saitun Voice. Nah, kembali lagi ke Pak Guru nih. Pak Guru kan di setiap penampilan itu membawakan alat musik, keyboard. Itu dibawa langsung Pak Guru dari Bitung atau pinjam atau bagaimana Pak Guru? Iya, untuk keyboard kami bawa sendiri dari Oh, bawa Bitung. sendiri ya. Karena keyboard itu kita pakai untuk hari latihan di hotel. Oh, ya ya. Kalau kita tidak bawa keyboard dari Bitung atau keyboard sendiri, kita kesulitan. Oh, ya ya. Jadi seperti itu. Jadi memang persiapkan senjata ini memang Di- mesti bawa ini Kang. disiapkan. Luar biasa ini. Nah, sekarang bicara lagu ini, lagu yang dipilih oleh Saitun Voice dari audisi sampai dengan quarter final itu bagaimana, Pak Guru? Kalau lagu mulai dari audisi, tadinya kita membawakan lagu yang ciptaan Saitun Voice, yaitu berjudul Dua Putra. Iya. Ternyata waktu kita ikut audisi, tim audisi menyatakan, wah kayaknya ini harus cari lagu lain. Cari lagu lain. Dan dipertanyakan apa isi arti daripada lagu tersebut, Oh, harus menjelaskan maknanya ya. maknanya. Jadi udah kami terangkan, makanya, kalau begitu coba ada lagu lain lah. Ah, Nah makanya pada saat itu kebetulan lagu Terpesona udah kita sering nyanyikan itu ya. pada saat kongko-kongko, Hmm. maka terputuslah Terpesona. Woi, Terpesona yang mengantarkan Saitun Voice ini ke Indonesian Got Talent ya. Oh, so konfirmasi juga ke yang pemilik lagu kan. pencipta lagu. Oke. Nah, Tribuners, sebelum orang lanjut, ini masih banyak yang bertanya-tanya ini tentang apa sih itu Mas Ampir itu, Pak Guru atau siapa yang boleh menjawab? Karena bagi sebagian orang taunya Mas Ampir itu tarian aja, tapi ada juga yang mengatakan bernyanyi sambil menari. Kemudian dihubungkan dengan ini nih, Terpesona ini. Banyak orang melihat kan Terpesona ini hanya di media sosial dibawakan oleh orang bapak-bapak berbadan kekar gitu. Ya, bagaimana itu? Sebetulnya Mas Ampir ini artinya sangat besar sekali dan punya gerakan yang kita sering lihat di Mas Ampir itu cuman goyang kiri goyang kanan Ya. jauh sedikit, tapi kami telah memberikan suatu edukasi untuk Mas Ampir, yaitu waktu di saat ditanya oleh para jages, kita bilang Mas Ampir itu udah tari dan menari, Iya, menyanyi menyanyi dan dan menari, menari. Berarti kan
ini sudah kolaborasi. Ya, kolaborasi. Kalau Mas Ampir asli, dia itu sampai mencapai sekitar 25-30 orang. Orang, iya. Sementara kami vokal grup yang membawakan lagu-lagu Mas Ampir cuma 8 orang. Jadi kita harus terangkan yang mana Mas Ampir yang kami bawa itu adalah kolaborasi. Kolaborasi ya, benar Tidak ini. menonton pada Mas Ampirnya. Oh, Seperti itu. berarti ini ada pembagian suara dong dalam Zaitun Voice ini untuk tampil sampai saat ini. Ada mungkin jenis suara berapa orang ini? Ada. Kalau di vokal grup non Mas Ampir itu cuma Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 suara 1, 2, 3. Sementara kami yang dari Zaitun Voice karena membawakan nama Mas Ampir itu ada suara sampai 4, itu ada bassnya. Karena lagu-lagu yang kita bawakan itu adalah versi Mas Ampir Ya. dengan yaitu tadi saya bilang kolaborasi, makanya harus ada bassnya sambil saut-sautan seperti itu. Oh, jadi ditambah dengan suara 4 ya? Ya. Oke. Nah, sejauh ini lagu-lagu yang sudah dibawakan itu apa-apa itu yang di Indonesia Got Talent? Di IGT kemarin sudah kami bawakan pertama Pertama Mas Terpesona, Terpesona. baru kedua lagunya Gomlo, Ku Gadaikan Mengandalkan Cintaku, cintaku. dan yang ketiga kemarin anak sekolah ya. Oke. Ada yang Selimut Tetangga itu? Selimut, ya ada selimut tetangga pada saat diminta akapela apa mengganti suara kita, apakah memang Oh, jadi begini? pindah ganti lagu, coba lagu itu ya? Ya, karena dipikir kita lip sync kemarin itu. Oh, ada cerita mungkin dengan pemilihan lagu Republik ini Selimut Tetangga. Katanya dengar-dengar sempat di-mention oleh grup band pemilik lagu yang menyanyikan ini. Iya, yang kemarin itu sebenarnya kita jadi pada dasarnya yang tampil di televisi itu semua harus dilihat oleh produser dulu gitu. Oh, ya. Baru bisa tampil. Nah, kala itu emang di challenge sama jurinya. Ya, ya. Jadi untung aja kita udah siap gitu. Saya sama bapak-bapak, nanti kalau Dapat orang suruh ini. dapat suruh ya. lagi ya, untung ada so siap. Nah, Oh. dan sebenarnya yang di mention itu dari Indo Musik Gram. Oh, iya, ini musik. Nah, mereka yang mention ke Republik, malah Republik yang mention balik ke kita gitu. Senang lah pasti. Senang ya, senang dong. Di-mention oleh Republik ini Selimut Tetangga. Iya gitu. Tuh. Memang luar biasa Selimut Tetangga bisa menggema di Indonesia Got Talent oleh bapak-bapak Zaitun Voice ini. Nah, ini bapak-bapak ada pertanyaan yang mungkin menggelitik ini bapak-bapak ini. Ini pertama mungkin dalam seumur hidup boleh baku dapa atau berjumpa dengan para judges yang notabene memiliki latar belakang seorang artis, penyanyi, public figure lah. Nah, ini mungkin ada kesan-kesan baku dapain orang atau di antara judges itu siapa yang bapak-bapak fans dan mengapa fans pada orang? Silakan. Ya, memang ini baru pertama dalam hidup ketemu artis sebesar mereka. Ivan Gunawan, Ivan Gunawan, Rosa, ya, Reza Arab, Reza Arab, Denny Sumar, luar biasa. dan David Bayu. Ya, kalau Dan paling saya fans berapa pada orang? ke David Bayu. Oh, Iya. David. Karena genre musik Oh, dia David suka Bayu, genre musik dari Zaitun Voice ya. hampir sama ya. Oh. Kalau Pak Guru, siapa ini paling fans ini? Rosa ini paling. Kalau saya nggak fansnya sama Reza Arab. Oh, Reza Arab, weh. Sering tos-tosan. Wow, tos-tosan. luar biasa, mantap. Itu ada sedikit kesalahan teknis atau apa itu pas disuruh maju ternyata. Oh iya. Jadi kemarin tuh kebetulan kita lagi asik ngobrol dengan para juri, tahu-tahu si Ivan Gunawan langsung. Jadi saya lihat kan secara fisik, Memanggil, Manggil. mau panggil ini. Nah. kalaupun dia harus panggil itu kan ada mic. Ya. Coba Pak memanggil. Guru yang keyboardnya maju Maju. untuk di barisan. Jadi saking semangat kupikir udah Dipanggil panggil ini. begini kan, maka majulah saya.
Sekalinya maksud dia harus ke barisan. Oh. Kalaupun dia panggil pakai gaya badan apa, isyarat badan ini langsung Ya, berarti tunjuk kan gabung dengan ya barisan. bisa masuk di barisan. Ini kan ya langsung ke depan. Iya. Jadi rupanya, aduh, udah salah ini. Sekalinya juga mendapat tanggapan daripada penonton, itu suatu kelucuan. Oh iya, Jadi bukan ya, jadi dibuat-buat. nilai juga ya. Bisa mau juri terkesima ternyata. Kalau Bapak fans apa ini? Ya, tentunya kalau fansnya sebenarnya tentu kita fans semua lah ya. Oh ya, Karena semua ya. jelas mereka itu sangat luar biasa Luar dan biasa. terhebat. Dan kalau dipilih di antara salah satu mereka lah, tetaplah David Bayu karena Weh, sempat Bayu, ya. duet bersama-sama kita kan di panggung. Oke. Dan lebih rasa enak aja. Ya, oke, Senang, lucu. sangat senang banget. Nah, oke, bapak-bapak keren dari Kota Bitung ini, Zaitun Voice Bitung. Sekarang kan sudah berubah ini kehidupannya nih. Dulu mungkin kurang dikenal, tapi sekarang karena sudah menjadi kontestan Indonesia Got Talent, ini sudah dikenal oleh masyarakat Kota Bitung khususnya, Sulawesi Utara bahkan Indonesia. Ada nggak perubahan mungkin di tengah-tengah kehidupan atau sikap sendiri ketika berhadapan atau baku dapat dengan teman-teman dengan orang, lebih dikenal atau lebih disapa, kemudian jaga image atau bagaimana yang berubah? Ya betul. Banyak ya perubahan dalam setelah kita Terkenal. kenal ya. Dalam sikap berbicara pun kita udah lebih berhati-hati. Oh iya. Karena semua mata bisa dikatakan sekarang lagi Ya. ke kita. Jadi dalam berkata-kata pun kita harus bisa menjaga segala sesuatunya supaya kebersamaan kita terus terjaga, jangan sampai ada yang bisa dimanfaatkan dari hal-hal yang tidak. Dan untuk keseharian hariannya lagi, yang tadinya kita cuma hanya masyarakat biasa yang Say hello biasa aja. biasa, dan sekarang udah banyak yang ketika kita lewat, aduh artis gitu ya. Boleh nggak kita foto bersama? Iya. Itu banyak kenang-kenangan, apalagi di tempat kerja. Oh, yang ya, di tadinya- kerja ya? Iya. Yang tadinya juga agak sedikit, ya dialah itu ya diorangannya dia cuma gitu aja ya. Tapi setelah udah terkenal, lebih ini aja sih. Maksudnya udah ada perbedaan lah dalam Iya. bersikap, berbicara, dalam pokoknya ada aja yang beda, jauh berbeda. Iya. Perubahan. Kalau di keluarga bagaimana Ya, mungkin puji Pak Guru Tuhan. atau apa di keluarga sama tetap pandang sama tuh? Iya, kalau di kompleks saya udah dipanggil mantan. Iya. Mantan. Gitu kan. Iya karena viral Iya, itu ya video viral itu. Terus saya ke kampung bapak saya yang di Pulau Siau, Oh ya. masih di perbatasan kampung itu. Langsung warga langsung, artis Jakarta. Iya, itu Ya, sih nampak yang- jelas sekali ya iya, tentunya dan perubahan. keluarga di ya. sana juga bangga sekali. Iya bangga sekali. Saya sudah bisa masuk ke Indonesia Got Talent. Luar biasa ini. Tentunya mendapat support ya Pak Guru dan bapak-bapak lain dari keluarga ya dalam Iya, pasti dong. keikutsertaan ini. Ya. Pasti dong. Di support ya. Di sport sangat Iya luar dong biasa. harus disupport ini. Salah satunya di malam Oh terbukti ada keluarga istri dulu. yang- Oh ada istri. Iya, Halo iya, ibu, kalau lagi menonton ini lambaikan tangan ke istri dan anak ya tentunya Iya, ya, benar, di luar. iya. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan untuk pelatih Riddle. Riddle ini sudah banyak sekali mengorbitkan musisi-musisi berbakat dari daerah Sulawesi Utara khususnya dan Kota Bitung. Bahkan mendapat apresiasi ya dari pemerintah Kota Bitung karena bisa melahirkan musisi-musisi yang ya boleh dibilang memiliki talenta dan berkat kolaborasi dan bantuan dari pemerintah Kota Bitung bisa berkancah dan berprestasi tentunya. Nah, Riddle sendiri bagaimana nih dari pelatih dalam mengarahkan mereka di proses latihan ini, terutama
tentunya selain lagu, pemilihan lagu, aransemen lagu, dan di atas panggung blockingnya itu bagaimana ini? Nah, jadi kebetulan kan biasa selama ini anak-anak ya kan, atau yang Apa namanya, ya, peserta kursus lah ya, ya peserta anak-anak kursus Nah, yang ini paling paling banyak. kalaupun dewasa ya 30-an lah. Nah, ya masih kita lebih tua dan Iya. begitu. Nah, kebetulan saat ini dipercayakan untuk bimbing, untuk mendampingi bapak-bapak. Bapak sendiri. Jadi apalagi bapak sendiri. Aduh. Jadi banyak tantangan ya, Iya, kalau iya. mau bilang. Karena emang harus dua hal harus berpadu ini kan. Kadang harus lembut, kadang harus tegas ya kan gitu. Iya. Kalau orang cuma lembut-lembut kage nyata tak iko mau produser kan begitu. Nah, jadi harus bisa banyak menyesuaikan. Harus pemilihan kata-katanya ini harus pas, kadang mesti bertegas, kadang mesti baturung kan begitu. Berarti masih panggil Pak lah ini atau? Kalau lagi di grup ya harus profesional. Profesional. Oke. Orang sesepakat di hotel. Kalau lagi jadi coach memang harus betul profesional. Tapi kalau biasa ya tetap nggak mungkin mau panggil WI kan. Kayaknya Bapak sama Bapak Kayak kita balap ini. ada di rumah ini. Nah, tapi begitu memang di sana itu karena memang grup-grup lain coachnya lebih kasar, lebih sadis. Iya, iya. Jadi ada yang bahkan sudah menyiksa. Benar ya. Jadi ada yang kontestan lain dance itu ada bangun dari jam 4 subuh. Waduh. Udah latihan. Ada yang dimaki-maki gitu sampai kita sakit telinga kan kedengaran kan. Wah, ini aduh. Jadi itu maksudnya saya gambarkan itu bahwa dulu coach-coach di sana tuh keras. Iya, keras ya. Jadi, nah tapi kan saya nggak boleh gitu kan gitu. Ada om-om saya dan papa saya kan gitu. Nah tapi di sisi lain ya itu emang tantangannya. Nah, bagaimana harus bisa mendapat jalan tengah. Jadi kebutuhan keperluan dari produser, misalnya mereka sering bilang, Kak Ridel, ini saya mau gini-gini ya, ini pokoknya gini-gini. Terus saya sambil mikir, aduh Bagaimana caranya ini menerjemahkan kan? ini ke mereka? Contoh ya, ini contoh yang paling berat ya. Waktu itu yang paling berat sejauh ini adalah pakai baju SMA. Aduh. Nah, itu paling berat. Karena saya udah tahu dari beberapa hari, bahkan seminggu sebelumnya udah dikasih tahu. Nah, gimana ini cara mengobrol ini kan? Sementara bapak-bapak dengan harus jaga wibawa ya kan. Ada lagi yang pena tua ya kan. Baru ini papa saya umur 60-an ya kan. Gimana caranya mau pakai baju SMA kan gitu. Jadi cari-cari cara, aduh gimana ini ya. Ada yang memang Mas Amper asli kan, harus paporong ya kan. Harus baju daerah. Nah, gimana? Nah, jadi sebetulnya harus seni lah itu ya, seni komunikasi ya. Bagaimana cara masuk ke bapak-bapak ini. Nah, akhirnya ngobrol-ngobrol, cari ini, kasih racun sedikit. Wah, ini bagus lah gitu. Sampai akhirnya bisa tampil seperti itu. Nah, memang ya proses dalam pemilihan lagu terus juga aransemen ya itu nggak mudah karena memang orang cuma lihat yang sudah viral yang so jadi gitu. Orang lihat wah keren gitu. Tapi proses itu aduh betul-betul bertubi-tubi dan kita sering diganti itu. Kadang ya itu seperti saya bilang tadi, kadang menurut mata kita udah bagus, ternyata nggak nyampe di mata mereka. Mereka bilang wah ini masih biasa ini. Kan gitu. Harus diganti gerakan ini, gerakan kita udah capek ini kan. Bapak-bapak udah umur segini ya kan. Capek, udah duduk gini, kadang hiburan cuma Del mau ngerokok dulu ya. Jadi lagi ngerokok bapak-bapak udah masuk WA. Mas, ini di bagian sini kayaknya harus rubah ini. Kayaknya ini harus ditambahin ini. Aduh,
gimana ini ya? Terus bilang lagi pelan-pelan, bagian sini kita harus bilang pada orang kok. Sampai begitu bayangkan ya bapak-bapak style bercerita atau Responnya sudah tak campur bakuku sedikit. Mau dikira anak-anak. Ya sampai banyak hal seperti itu. Tapi ya namanya kita sebagai kontestan ya harus so tanda tangan kontrak ya. So mesti iko gitu, walaupun ya banyak harus yang kita korbankan, misalnya waktu dengan keluarga ya kan, ya pasti begitu. Pas kita balik ke sini tuh kita pernah latihan dari jam 8 pagi sampai jam 8 lagi kayaknya malam. Iya, berarti 8 ke 8 berapa jam ya? 12 ya? 12 jam. 12 jam bayangkan. Dan kita udah bikin video kirim, Mas ganti yang ini, ditolak. Ganti lagi. Udah istirahat dikit, ulang lagi, rekam ini, ditolak lagi. Ada sekitar 8 kali di revisi. Dan itu nggak mudah gitu. Jadi orang-orang lihat di luar sana, wah ini keren ini ya kan. Kan kebetulan akunnya saya yang pegang kan. Oh iya. Semua wah ini luar biasa Bapak ini nggak. Pengen bilang ini mereka belum tahu ini. Tahu di balik ini. Belum tahu di belakang ini kita saling maki ini mereka nggak tahu ini. Jadi istilahnya orang Bitung P asli keluar lah. Pasti Sanger ini bos. Lorong 8 asli keluar. Sanger lorong 8 ini jangan gores. Aduh, susah jadi artis. Nggak gampang. Ya gampang jadi. Belum lagi di sana ya kan. Di sana kan ngantri itu. Di sana kita masuk jam berapa? Tahu-taunya pernah kita jam 1 tuh udah disuruh datang oleh MNC. Studio ya? Iya, jam 1. Tahu-taunya kita syuting tuh jam 12 malam. Jadi berapa jam tuh kita nunggu? Nah, gitu. Lama lah pokoknya. Ya, begitu kita bolak-balik ya. Udah tidur bangun. Berapa bungkus itu udah habis? Iya, udah habis 1 bungkus, tidur udah 5 kali bangun. Belum lagi. Belum lagi. Gitu kan, ada yang udah emosi, tahu begini so tidur di hotel. Gitu kan. Contoh ya, percakapan di balik itu semua. Jadi emang pada satu kesimpulan betul ini Bapak Mantu bilang susah kok mau jadi artis. Orang lihat cuma KDP keren, padahal di belakang itu penuh perjuangan dan mental yang kuat, dan yang paling penting fisik yang kuat. Karena maklum aja udah umur ya kan. Pokoknya saya berpatokan ke papa karena paling tua 62 tahun ya kan. Jadi kalau lihat ini kayaknya udah capek. Saya sering bilang ke ini si teman-teman kru kan udah temenan. Mas, boleh bentar lagi nggak? Ini papa saya ini udah drop ini. Kayak gitu. Nanti ada yang lain juga. Kita pernah masuk rumah sakit loh waktu itu. Iya. Kita di sana cukup lumayan. Panjang ceritanya ya banyak lah ceritanya. Pokoknya ya begitu. Karena kita kontestan yang paling tua ya. Iya, yang paling tua selama ini. Dan banyak lagi, bukan cuma 1 orang. Kawang gitu, ini ya. ini. Jadi banyak cerita dan banyak kisah. Gitu deh. Nanti satu kali kita bikin cerita panjang. Ya, ada reviewnya ya nanti lah. Oke. Deh. Ya mungkin di penghujung perjumpaan kita di Tribun Manado Podcast malam hari ini, karena juga waktu yang sudah membatasi kita, ada harapan mungkin yang boleh disampaikan untuk masyarakat atau dari Zaitun Voice sendiri, harapannya apa nih dari bapak-bapak keren ini? Harapannya kita sih masuk final. Amin. Menang dan mohon dukungan dari warga Sulawesi Utara dan juga Kota Bitung pada khususnya. Dan juga penampilan kami bisa menginspirasi baik kaum muda maupun seumuran kami, apalagi bapak-bapak. Ya Kang. Walaupun 62 tahun tapi fisiknya masih luar biasa. Ya. Oke, kalau teknis dukungan sendiri nih, silakan, mumpung lagi ditonton oleh para Tribuners, gimana nih teknis untuk vote atau apa untuk Zaitun Voice di Indonesia Got Talent? Nah, jadi karena kita sebenarnya kita sih belum tahu
Apakah semifinal ini udah vote? Vote. Karena kalau tahun lalu itu nanti vote-nya di Road to Grand Road to, Final. Nah, oke. tetapi bocorannya udah setengah-setengah. Jadi ada vote, ada yang keputusan juri. Kayak misalnya vote ini 5 terbanyak gitu kan, 5-nya lagi pilihan juri. Nah, tapi kalau memang udah vote, cara vote-nya masuk ke aplikasi RCTI Plus. Oke. Tuh, nanti pilih Indonesia's Got Talent dan udah ada tuh Pilihan nama Iya, tinggal kontestan. kita. Setiap hari ada kuota gratis 3. Jadi nanti 3-3-nya langsung satu, nanti keluar lagi, masuk lagi, RCTI Plus lagi, pilih lagi Indonesia's Got Talent, masuk ke Saturn Voice. Oke lagi, baru keluar lagi, gitulah. Setiap hari 3. Oke. Nah, lebihnya itu ada biaya. Tapi kalau selama masih gratis, saya kira cukup lah kan. Ya, boleh Ini lah. Sulawesi Utara Sulawesi ya kan. besar, Satu bro. orang 3. Satu orang 3 dukung Saitun Voice Iyalah. di Indonesian Got Talent. Siap. Oke, dan Tribuners, demikianlah perbincangan kita di malam hari ini bersama dengan Saitun Voice Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara yang tampil di ajang pencarian bakat Indonesia Got Talent 2023. Sukses selalu untuk mereka dan jangan lupa tonton, saksikan dan beri dukungan untuk Saitun Voice di Indonesia Got Talent. Terima kasih, selamat malam. Dadah. Terima kasih.